Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Walazi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menggema Alhamdulillah, kalau menggema ini dimatiin. di pagi ini bisa berkumpul kembali, Masya Allah, dalam kegiatan suplemen Ramadan. Jadi yang di Kok emang suplemen suntuk tuh kayak gitu? biasanya kan hanya apa ya, raganya aja. Nah, sekarang tuh kita akan bersuplemen, diberikan obat dalam segi jiwanya. Adapun untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas terkait kurikulumnya, Bun ya. Masya Allah, ini Ya. apa keren banget sih, Bun. Oke, Bunda. Eh, untuk selanjutnya, kita akan langsung saja bersuplemen sama Bunda. Oke, Bun. Bentar, Bun, untuk PowerPoint-nya Oke, aku masih jadi teh. Bentar, Bun, masih on progress, Bun. alright, aman-aman Kak. Oke, oke. Bentar, Bun. Aku lupa tadi naruh file ini mana. Astagfirullah. Mana ya? Ya, Project bestseller. iya ya. Bentar, Bun. Aku coba ulang lagi. Aku lupa tadi naruhnya di mana ya. Project bestseller. Di desain gitu ya. Biar saya Oh, mulai ada. aja ya Kak. Oke, oke, Bun. Oke, Bentar, Bun. Ini udah ya. ketemu. Ya, sambil Kak Reza membuka materi ya, saya coba pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah di hari ini kita berkesempatan untuk silaturahim lagi ya, ayah bunda sekalian, di suplemen Ramadan, dan ini mungkin suplemennya mudah-mudahan menambah menambah gizi dan kebaikan untuk pikiran dan hati kita. Di tema hari ini terkait dengan Project Best Talent dalam kurikulum kehidupan, ini sebetulnya ada beberapa step yang nanti akan kita bahas lebih mendalam ya di kelas pendampingan bakat untuk setiap level, di setiap klaster mulai dari TK, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA ya. Jadi ayah bunda sekalian, kenapa ini penting? Karena dalam konteks kita di higher school dengan personalized curriculum atau kurikulum personal, kita perlu memahami sumber daya apa yang dimiliki oleh putra-putri kita dan sumber daya apa yang kita miliki dalam pendampingan putra-putri kita. Jika dua poin tentang sumber daya ini tidak kita pahami, maka bagaimana kita akan mengolah sumber daya itu menjadi sesuatu yang unik. Karena seluruh proses belajar yang sedang kita rancang ini adalah untuk memantik dan memunculkan unique value proposition dari setiap siswa. Apa value unik
dan punya nilai lebih sebagai person ya. Nah, itu di tahapannya, boleh digeser Kak layarnya. Ya, dalam tahapannya ini di Hayat kami sudah merancang ini ya. Saya sudah merancang bagaimana framework bertumbuh ini akan jadi tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses belajar. Jadi semua proses aktivitas kan kalau bakat itu basicnya memang aktivitas ya. Nah, sehingga si aktivitas inilah, dalam aktivitas ini kita bisa mengamati bagaimana para siswa, para ananda-anandanya itu punya eh, bisa diamati terkait dengan sifat-sifat, karakter, motivasi, gaya belajar gitu ya. Jadi ini benar-benar pendekatan yang sangat komprehensif. Ketika kita berbicara pendekatan framework ini komprehensif banget karena tidak hanya proses belajar yang terpisah-pisah gitu ya. Jadi ini holistic integrated di mana kita bisa menggali proses belajar siswa dari aktivitas ini dari mulai antikan emosi, spiritual, sosialnya, dan tentunya kognitifnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita masih memaknai bakat itu sesuatu yang visual gitu ya, yang nampak misalnya, oh dia senang gerak, berarti cocok jadi penari misalnya. Kayaknya kalau dalam konteks framework yang kita rancang itu lebih dari itu gitu ya. Jadi kita bisa ngulik, bahkan kita bisa kayak bawang kali ya, dikupas satu persatu apa yang ada di dalam konteks bakat pada siswa dari aktivitas-aktivitas. Artinya di sini tuh sudah terintegrasi terkait dengan daya juang ya, proses mentalnya siswa, proses mental di mana mereka itu bisa kita gali prosesnya inside out, jadi dari dalam diri keluar. Setiap stimulasi dari aktivitas itu bisa kita pantik dalam konteks belajar, dalam konteks bakat sebagai proses bertumbuh ya. Makanya di sini disebutnya growth framework. Nah, ada 3 kerangka yang harus kita pahami dalam growth framework ini, yaitu memahami, mengembangkan, berdampak. Di level memahami, artinya kita harus tahu dulu nih, bahan dasarnya apa sih kalau kue misalnya kita mau bikin apa namanya, kue putri malu ya, saya nyebutnya itu ya, benar nggak sih? Kue putri malu gitu ya, itu kan berarti bahan dasarnya bisa jadi sama dengan kue yang lain gitu, tapi ada special ingredient yang gitu. Saya nggak ahli kalau ngomong kuliner ya. Tapi itu analogi yang paling sederhana ya, karena ya kalau ngomongin kuliner itu kayak kita bikin cireng, cimol, terus apalagi cilok gitu ya. Bahan dasarnya semua pakai aci kan ya, sama gitu. Tapi kemudian yang satu direbus, yang satu digoreng gitu ya. Nah, ternyata kita harus paham dulu bahan dasarnya baru ini kelasnya Karesa. Ada itu Karesa 8 ya, 9. 9 ya. Apanya, Bun? Siswanya. Karena buat saya ada 10. Ada 10 siswa. Dari 10 itu kita akan gali mulai dari misalnya siapa Lenka, Aka, kemudian Azaz, siapa lagi Kak? Apa ya? Terus Alde. Nah, apa uniqueness yang ada di dalam diri mereka? Gitu. Itu dulu yang harus dipahami. Itu juga yang Karesa lakukan gitu ya. Ketika awal masuk 3 bulan pertama itu kan pasti PDKT dulu ya, gitu. Pendekatan dulu, bangun trust dulu,
kan, building trust dulu, terus apa namanya, Ini nih, kawan. Di ya building trust dulu, terus kita bangun koneksi dulu, bangun relasi dulu, gitu. Barulah di 3 bulan berikutnya udah mulai tuh kelihatan sifat-sifat dasarnya, udah mulai kelihatan karakter-karakter uniknya gitu ya, yang tadinya malu-malu diam, ternyata punya sisi ya kooperatif juga gitu. Punya sisi emosional juga ternyata gitu ya. Punya sisi meledak-ledaknya juga gitu ya. Nah, kan memahami itu ternyata iya bun, lagi di jalan. tinggalan udah aman. Halo, tes, Bisa. Halo Bun. Karena Ya emang Bun, suaranya mandat-mandat Bun. Oh, nyambung ke sini lagi ya. ya bentar ini Itu Bluetoothnya di Oh, soalnya pakai itu. Oh iya ya udah. santai aja. Apa aja? Iya. Anggap aja radio. Nggak bisa. Ini jadi nggak, ini suaranya nggak jelas. Bentar. Bentar Kak, saya ini dulu. Oke Bunda. Ya mati, oh, di Bluetoothnya dimatiin sama Bunda. Ya, oke. eh jadi coba jadi pecah suaranya. Ya, baik. Jadi di eh, framework bertumbuh tentang bakat ini yang pertama adalah memahami dulu. Misalnya di sini case-nya adalah kelasnya Karesa. Di kelas Karesa itu ada 10 siswa, artinya Karesa harus menyiapkan 10 lembar, em, membaca 10 lembar pikiran dan perasaannya siswa, ya kan? Sehingga di setiap lembar pikiran dan perasaannya siswa itu Karesa tahu tuh cara pendekatannya seperti apa gitu. Nah, untuk memahami itu tentunya juga harus memahami sumber daya apa yang dimiliki. Nah, sehingga nanti akan keluarlah data-data dan informasi terkait dengan siswa yang A ini punya karakter unik apa, siswa yang B ini punya sisi positif apa, punya sisi negatif apa. Nah, itu harus harus fair melihat dua sisi tadi. Terus kemudian di mengembangkan ya. Dalam karakter mengembangkan, barulah ketika kita sudah memahami, kita bisa align sama siswa itu, proses bertumbuhnya, proses pengembangannya bukan proses yang sekedar mendorong aja, tapi membangkitkan motivasi dan eh, strong will-nya, siswa, gitu ya. Disitulah proses menggali yang ini yang banyak dilakukan di Hayat adalah ruang-ruang diskusi, ruang-ruang deep talk ya Kak ya, ruang-ruang deep talk dengan siswa, dan itu takes time banget gitu. Karena kan kita sedang menumbuhkan manusia ya, bukan sedang membuat kue gitu ya. Kalau kue mah gampang aja, bikin aja, beli cetakannya, dicetak, kita bisa dapetin 1.000 pieces kue yang mirip rasa, bentuk, tinggal disusun gitu. Tapi kayaknya manusia nggak bisa kayak gitu gitu kan. 10 siswa walaupun cuma 10 gitu dibandingkan dengan sekolah formal ya kayak kebayang nggak kalau Karesa harus mendampingi 25 siswa kayak di luar dengan pendekatan personalized kurikulum yang kita bangun. Wah, Masya Allah Bun. Ya kan seru kan gitu. Nah, itu jadi dalam konteks rumah juga sama gitu ya. Dalam konteks rumah misalnya mungkin di sini yang saya kenal siapa ya, ada Bunda Sidik ya tadi, Bunda Sidik misalnya. Bunda Sidik punya 3 putra-putri misalnya. 3 putra-putri ini terlahir dari orang tua yang sama, tapi ternyata bakatnya beda-beda gitu. Keunikannya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi untuk memahami bakat, yang pertama adalah setiap orang tua harus punya peta terkait dengan sifat dasar atau temperamen bawaannya.
karakter-karakter yang dibawa gitu ya. Pendekatan-pendekatan yang nanti em, akan membantu orang tua memantik sisi eh, eksplorasi bakatnya anak-anak gitu ya. Kemudian di fase mengembangkan ini prosesnya ongoing ya. Prosesnya ongoing karena nanti dari project base, kemudian project based talent. Jadi di tahap awal itu project based talent, dari project based talent menjadi talent based project, ya. Jadi ini tahapan yang kita lakukan di Hayat. Setelah talent based project itu menjadi problem based value, dari problem based value menjadi mission based problem. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mengeksplor aktivitas siswa, misalnya Kak Rere mengaktifasi aktivitas adventure di siswa gitu. Di situ para siswanya masih bengong gitu ya, ngangong-ngangong gitu, apa ini teh apa gitu ya, memproses dulu. Mungkin semuanya yang belum pernah ikut adventure misalnya ya, kan mungkin kalau Lenka, Aksa pernah ikut adventure udah ada gambaran gitu. Tapi yang belum itu pasti di awal-awal mereka akan bengong dulu gitu. Perlu memproses dulu makhluk apakah itu adventure gitu ya. Belum lagi mereka akan berhadapan dengan em, eh, apa namanya overthinkingnya sendiri gitu, kayak adventure jauh dari rumah, terus nanti nggak akan tidur di kasur yang nyaman gitu kan, jalan kaki jauh dan segala macam pikiran-pikiran negatif. Dan itu kalau di Hayat em, pikiran-pikiran eh, yang berlebihan itu selesai di SMP, di SD sebetulnya gitu ya. Nah, misalnya kayak Aksa dan Lenka, mungkin tahap berikutnya ketika nanti adventure, ini kan yang akan kita jelang habis Ramadan ya Kak ya, itu adventure gitu Betul, ya. Bun. Agenda Ya, paling betul. besar itu adventure. Nah, di adventure itu mungkin untuk anak-anak yang sebelumnya di SD di Hayat, mereka sudah tidak overthinking lagi dengan eh, menghadapi hal yang baru, tapi udah lebih exciting. Oh, sekarang kemana adventure-nya? Oh iya ya, kalau SMP udah beda tuh gitu. Kalau SD kan kita seputar kota ya, seputar Bandung gitu ya, outing gitu kan. Kalau SD, kalau SMP itu sudah keluar kota tuh gitu. Nah, rencana kita kan adventure ini kita bakal ke em, Pulau Seribu Wow. misalnya gitu ya, Ya, betul. antara Pulau Seribu atau kemana gitu ya. Saya sih nargetin sebetulnya di tahun-tahun depan udah bisa nyampe Pacitan, Bali atau Lombok gitu ya sebetulnya gitu. Jadi ayah bunda di level SMP siap-siap, anandanya akan explore dan adventure lebih jauh lagi, karena di sini harapannya kita tidak hanya menyiapkan Ananda secara akademik ya, tapi siap secara mental dan spiritualnya dengan aktivitas-aktivitas adventure tadi gitu. Nah, di Project Best Talent ini nanti dari mengembangkan ya tentunya berdampak. Berdampak ini di usia berapa ya belum tentu berdampak itu berdampak keluar ya, tapi berdampak dulu buat dirinya. Nah, gitu ya, berdampak dulu buat dirinya. Misalnya untuk adventure di kelas 7. Dampak apa sih yang mau kita munculin? Nah, dampak apa yang akan muncul dalam dirinya? Kan dampak keluar, misalnya kalau ke Pulau Seribu, wah mereka akan seperti mahasiswa KKN gitu ya, bikin gapura misalnya gitu. Kejauhan Bapak Ibu ya, nanti dulu. Tenang, dampaknya nggak akan sampai jauh itu. Dampaknya dampak personal dulu, misalnya menjadi lebih em, apa tangguh gitu kan, itu dampak ya. Terus misalnya jadi bisa menghadapi overthinkingnya, itu kan dampak ya, dampak-dampak yang kemudian kalau bisa tuntas dalam dirinya, dia nggak akan ngerepotin gitu di next milestone usianya gitu kan ya. Gitu. Jadi dampak itu tidak hanya dampak keluar, tapi dampak untuk kehidupannya sendiri gitu ya. Yang saya ingat itu ada siapa ya, yang di kelas 9 tuh waktu habis
adventure dari itu loh Kak, dari Jogja, jelajah Jogja ya. Oh iya Bun. Nah itu, aduh siapa ya? Anaknya Bunda Ria. Oh, Lupa Jundi Jundi. Iya, Jundi. Jadi kan baru masuk ke Hayat itu kelas 8 ya. 8. Iya betul Bun. Kelas 8 itu di semester 2 ada agenda ke Jogja, Adventure Jogja kan. Itu dengan segala macam dramanya ya. Memang memang justru kalau di Hayat yang seru itu proses belajarnya adalah menghadapi drama-drama kehidupan. Nah, itulah langsung ya di dalam realita kehidupan gitu. Makanya kakak fasilitatornya tangguh-tangguh nih karena udah biasa ngadepin drama-drama Cina aja lewat ya Kak ya. Dracin itu nggak sebanding dengan drama-drama yang kita hadepin langsung ngadepin siswa. Nah, itu tuh sampai di satu momen waktu ngobrol sama Bunda Ria itu Jundi yang tadinya apa namanya belum belum pernah ngerasain yang namanya trip keluar mandiri gitu ya. Setelah pulang adventure itu dia sudah sampai bilang sama ibunya, nanti Umi nanti aku mau ke aku udah bisa naik kereta sendiri gitu ya. Aku udah bisa pesen, aku udah bisa bikin itinerary gitu. Nah, itu kan dampak personal. Itu yang efeknya itu sangat-sangat dahsyat lah. Artinya kalau mau ngomongin kemandirian, anak Hayat ini kurang mandiri apa coba gitu ya. Karena semua cobaan sudah dicobain gitu ya. Terus di tahap awal terkait dengan project based talent itu tugas orang tua dan kita para guru adalah menemukan dan mengembangkan talenta lewat eksplorasi project. Nah, kenapa itu di Hayat project itu banyak ya? Imbasnya ya tadi memang kita tuh eh, makhluk yang harus bergerak ya gitu. Karena kita memaknai belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di atas kertas, tapi dengan eksplorasi aktivitas yang beragam. Di eksplorasi aktivitas beragam itulah sifat-sifat dasar Ananda akan nampak dengan sangat-sangat jelas gitu. Nah, disitulah keutamaan mendokumentasikan gitu ya. Mendokumentasikan itu maksudnya itu tidak hanya memfoto, tapi mengisi jurnal, mengisi apa namanya, mengisi eh, mendokumentasikan dan menguraikan dokumentasi itu. Kalau dalam talent mapping itu ada empat penilaian tahap awal ya untuk menilai bagaimana anak eh, ter terikat atau terhubung dengan aktivitasnya, yaitu enjoy dan easy gitu. Misalnya kita balik lagi ke High Art Festival. Di High Art Festival itu kita bisa lihat bagaimana para siswa ya, ya mungkin kalau ngeluh mah udah biasa ya Kak ya. Kalau mereka disuruh bikin project ngeluh itu kayaknya kita mah udah biasa banget gitu ya. Udah dengerin aja sih gitu, udah tetap aja kudu dikerjain gitu ya. Betul banget Bunda. kayak kayak saya ke kakak-kakak gitu ya ngasih ngasih instruksi misalnya gitu. Emang saya nggak tahu kalau kakak-kakak ngeluh, saya tahu kok biarin aja. Waduh. Terus juga dikerjain gitu. Atau misalnya dari Hayat ngasih instruksi ke orang tua ngasih project gitu ya. Emang orang tua nggak ngeluh, ngeluh lah gitu. Kalau kalau nggak ngeluh itu aneh loh gitu. Kalau orang tua sampai nggak ngeluh itu aneh banget gitu ya. Kayak yang, hah? Masa sih mereka begitu antusias? Kayaknya enggak deh gitu kan. Ini memang project ini dibikin untuk ngerepotin diri gitu. Tapi kan dari ngerepotin diri itu banyak banget yang bertumbuh yang itu mungkin kekurangan kita adalah tidak menyadari bagaimana sisi mental kita bertumbuh gitu. Nah, proses belajar itulah yang sedang kita kembangkan di Hayat gitu ya, di Project Based Talent. Dan dari Project Based Talent nanti ke Talent Based Project. Nah, jadi talentanya udah ketemu, dari situlah kan tadi dilihat dulu nih, kalau di Project Based Talent itu kasih aja dulu semua eksplorasi aktivitas, baru akan kelihatan mana yang antusias, mana yang enggak kan gitu ya. Oh, dia mah antusias dengan hal ini, kalau di bidang ini enggak, misalnya di nanti pas pembuatan proposal tuh.
Oh, dia antusias di bagian acara, dia antusias di bagian rancangan ERAB-nya gitu. Oh, dia eh buat dia enjoy tuh kalau harus em, melakukan aktivitas menulis misalnya. Nah, itu tuh akan terlihat di project based talent. Disitulah kemahiran fasilitator dan orang tua untuk mengcapture setiap ekspresi emosi siswa gitu ya. Karena ciri enjoy easy itu nanti bikin anak ngeflow gitu. Dia ngeflow aja ngerjain itu gitu. Jadi udah lewat tuh sisi ngeluhnya gitu ya. Kalau kalau ngeluh itu biasanya sebetulnya kayak penyakit menular sebetulnya, Kak. Jadi ketika dengar temennya ngeluh, dia jadi kepantik pengen adu nasib sebetulnya gitu. Misalnya, ih kenapa sih Karisa tuh ngasih tugas mulu gitu. Tadinya sebetulnya temennya tuh nggak kepikiran buat ngeluh ya, tapi dia jadi pengen dapat attention juga kan. Kemudian, iya ya Karisa mah gitu aja gitu ya. Padahal sebenarnya dia awalnya nggak mau ngeluh gitu. Jadi, Kayak termotivasi ya Bun ya. iya jadi tadi ya adu nasib ya. Kita semua tuh seneng banget gitu kalau seeking attention terus habis gitu jadi pusat perhatian gitu kan. Jadi dapat perhatian dari yang lain gitu ya. Iya tuh bener tuh kata kamu gitu ya. Emang kompor sih. Kita semua punya sisi kompor meleduk dalam diri kita ya. Gitu ya, provoking side ya. Jadi kita kita semua punya itu. Nah, sebetulnya provoking side itu boleh kok, nggak masalah gitu. Tapi yang perlu kita perhatikannya adalah subjeknya. Jadi misalnya tadi keluhan itu menular, antusiasme juga menular. Jadi ketika ada keluhan, kemudian kan tugas kita sebagai orang tua dan guru itu adalah menyebarkan antusiasme gitu kan. Memberikan dorongan-dorongan semangat lah gitu. Nah, itu yang sebetulnya muncul di dalam proses belajar. Di project based talent itulah yang terjadi gitu ya. Terus kemudian dari project based talent menjadi talent based project, talentanya udah ketemu nih gitu. Oh, kayaknya bahkan si anak ini memang seneng ngomong nih gitu ya. Dikasihlah project-project di mana dia jadi pembawa acara misalnya gitu ya. Jadi ambasador untuk setiap acara misalnya kayak kemarin saya lihat di Bazar Ramadan ya. Bazar Ramadan hari keberapa tuh? Hari ketiga kalau nggak salah saya datang terus mau antar dulu Mas Faiz ke rumah kan pulang. Itu saya lihat ada siapa kelas 8 Fatihah ya, Fatihah. Karena memang Fatihah itu communication-nya cukup tinggi ya, senang ngomong gitu. Jadi ketika dia jadi SPG, SPG ya kayak Marketing Bun. ya sorry SPG banget sih si SPG. Jadi marketing gitu ya di gerbang, dia bisa dengan antusias menunjukkan itu. Nah, di dalam konteks konteks aktivitas-aktivitas seperti itulah kita bisa mengamati bagaimana mereka itu antusias dan ngeflow ngikutin satu tugas yang kita kasih gitu ya. Nanti baru masuk ke problem based value. Di problem based value ini menemukan nilai. Nah, di sini kemudian kekuatan deep talk ini Kak. Itu ya deep talk orang tua, deep talknya guru itu untuk mengikat makna yang mereka dapatkan. Dapat pelajaran apa dari tadi jadi marketing. Nah, gitu ya. Dapat pelajaran apa dari Entrepreneur Day. Nah, itu ya yang semester sebelumnya kita banyak aktifkan di hari Ahad itu kan jualan ya gitu. Dapat dapat pelajaran apa? Nah, momen ngobrol itu yang menjadi penting gitu. Sehingga dia nemuin value. Oh, mungkin bisa jadi ketika apa Entrepreneur Days itu kan ada anak-anak yang ngapain sih hari Minggu harus ke Pasir Jati jualan gitu kan. Untungnya juga nggak seberapa misalnya. Kalau kita melihat ke situnya, mungkin memang nilainya kecil. Tapi kalau kita melihat proses belajarnya, disitulah dia akan dapat proses belajar kreativitas itu muncul. Kayak mulai dari
bikin kemasan yang lebih unik, memasarkan dengan gaya yang lebih antusias gitu. Itu kan proses belajar yang nggak akan kita dapatkan di atas kertas gitu. Itu proses belajar yang didapatkan ketika anak siswa langsung terjun di realita, gitu ya, seperti itu. Kemudian nanti di fase akhir dalam proses framework ini adalah mission based problem. Di sini sudah melihat bisa detail mengamati masalah yang dihadapi orang lain. Nah, gitu ya, yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya lihat kemarin tuh ada salah satu reels ya yang sebetulnya mungkin tujuan reels itu lucu gitu ya, lucu, tapi buat saya itu jadi menarik bahwa itu adalah solusi gitu. Dulu waktu kecil kan kita inget ya kalau dimandiin sama orang tua pas di bak gitu kan, disiram kepala seember-ember gitu Kak, inget nggak sih Kak? Kayak yang Oh kalau iya Bun. dimandi kayak dikeramas gitu kan, sampai sampai kayak mau tenggelam gitu kan, padahal udah di dalam air gitu ya, karena disiram langsung di atas di kepala gitu kan, ke mata, ke mulut gitu. Nah, ternyata kan kalau anak-anak Gen Z sekarang ini, Gen Alpha ya, sekarang itu ada kayak topi buat mandi gitu loh. Oh iya iya pernah lihat Bun. Topi buat mandi yang khusus dipakai kalau dia mau dikeramas kepalanya Iya. gitu. Kan itu kan berarti inovasi dari sebuah masalah gitu ya, solusi dari sebuah masalah di mana mungkin dia ngerasa trauma kalau dulu pas mandi itu dikeramasin sama orang tuanya, disiram langsung di atas kepala gitu kan sampai mengap-mengap. Akhirnya dia bikin tuh topi kecil buat mandi khusus biar anak-anak bisa keramas dengan menyenangkan gitu. Nah, itu mungkin ya buat lucu-lucuan aja, tapi kemudian em, kalau kita ulik dari segi bakat, oh dia melihat ada masalah dalam proses mandi bayi, mandi balita gitu ya, kemudian itu jadi bikin kenapa membuat eh, anak trauma untuk sampoan misalnya gitu, karena dia trauma gimana rasanya air masuk ke mata, akhirnya dia bikin solusi dengan bikin topi kecil yang fleksibel itu gitu. Nah, itu dalam proses pengembangan bakat itu jadi bukan sekedar sesuatu yang dangkal ya, Dan tapi memang suaranya kecil Bun. eh, ya apa namanya? Halo, Kak? Ada Bun. Oke ya. Jadi benar-benar menghadirkan solusi gitu ya. Jadi eksplorasi bakat di sini bukan sesuatu yang proses belajar yang dangkal, tapi dia mendalam dan holistik ya. Jadi kalau mau ngomongin deep learning, deep dive learning, di sini sebetulnya eksplorasi yang mendalam itu gitu. Di dalam ketika kita ngulik bakat, karena itu sampai kita bisa personalisasi proses belajarnya si anak gitu. Proses belajarnya Lenka, proses belajarnya Agas gitu ya. Proses belajarnya Aksa, ada proses mental yang mungkin bergeser dari awalnya fix mindset yang "Nah, aku nggak bisa, aku nggak mau misalnya gitu ya. Kalau bahasa Jermannya mah apa namanya, tidak berani berhadapan dengan tantangan gitu ya. Nah, itu tuh dia sudah bisa menghadapi itu karena sudah lewat fase dia untuk overthinking, sehingga dia bisa mendorong dirinya untuk bertumbuh. Oke, next Kak. Ada lah. Ya, nah em, kita akan selalu kembali ke pilar awal ya tentang konsep bakat itu berangkatnya dari mana. Sebenarnya ini bukan konsep baru dalam pendidikan Islam ya. Kan pendidikan Islam sudah mengajarkan salah satunya di surat Al-Isra ayat 84 ya. Kul kul ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ya. Jadi di sini ada kata kuncinya berbuat sesuai dengan pembawaan masing-masing. Nah,
pembawaan masing-masing. Berarti kan berbuat sesuai dengan sumber daya masing-masing yang sudah Allah kasih. Karena setiap anak itu unik ya. Tadi misalnya Bunda Sidik punya 3 orang anak, ya ternyata tiga-tiganya karakternya beda banget gitu. Karesa mengamati 10 siswa. 10 siswa ini karakternya ternyata unik-unik. Nah, gitu. Jadi dalam proses inilah kita akan melihat pembawaan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, nanti di pembawaan yang berbeda-beda inilah kemudian kita bisa ngulik ya, ada di surat Az-Zukhruf ayat 32. Nanti Ayah Bunda bisa tadaburi ya, di surat Az-Zukhruf ayat 32 itu kata kuncinya adalah em, setiap orang sudah diutamakan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, gitu ya. Sehingga masuklah ke surat Al-Mulk ayat 2 yang saya baca di awal. Em, Beramal dengan keunikan masing-masing. Nah, beramal dengan keunikan masing-masing ini apa ya, bisa kita breakdown dengan misalnya Karesa basicnya adalah fisika misalnya gitu ya. Nah, bagaimana si ilmu fisika ini bisa membantu Karesa biar biar ya biar biar nanti dari keunikan-keunikan ya biar dari keunikan-keunikan itu nanti bisa diamati lebih mendalam lagi. Nah, itulah yang nanti akan menjadi amal terbaiknya. Karesa dengan latar belakang ilmu fisikanya, terus kemudian bakatnya di competition ya gitu ya. Maka kemudian saya kasih job desk-nya untuk megang terkait dengan lomba dan olimpiade. Cocok banget gitu. Kan em, orang yang bakatnya competition memang targetnya adalah punya pencapaian gitu ya, bisa mengalahkan gitu ya, menang gitu, kemenangan gitu. Dan itu memotivasi Kak Reza ketika misalnya melihat bakat-bakat kuat di teman-teman yang mau ikut OSN, O2SN gitu. Ya dia anak ini bisa nih gitu ya, karena di situ nggak ada lagi tuh mental menyek-menyek gitu. Kalau ngadepin Olimpiade bukan lagi fix mindset yang kakak aku nggak bisa, aku nggak mau gitu. Udah tuh, kalau yang kayak gitu udah lewat aja tuh sama Karesa, langsung dicoret gitu ya. Karesa hanya memilih anak-anak yang hari ini mau ikut lomba gitu. Mau nanti masalah nggak bisa tapi anaknya mau belajar, nah itu dulu gitu. Akhirnya sudah di fase mengembangkan gitu. Kalau masih butuh di motivasinya masih di low motivation kayak misalnya kenapa aku harus ikut lomba ini gitu. Wah, kayaknya udah lewat aja tuh gitu. Olimpiadanya udah lewat tuh ya gitu ya. Oke, next, Kak. Nah, definisi project based talent tadi ya selain yang sudah saya paparkan, pengembangan bakat melalui proyek nyata dan kontekstual yang nanti kaitannya dengan adventure, kemudian magang, terus kemudian proyek-proyek di kelas ya, ada kelas inovasi, ada kelas Mojang Jajaka, itu salah satunya adalah memantik bakat tadi. Karena di kelas 7 ini kita harapkan project based talent ini kita sudah bisa mengamati sampai tadi di karakter dasar, terus respon emosinya sudah tuntas gitu ya, mental mental mau belajarnya sudah terbentuk. Nanti di sini em, berangkat dari bakat dominannya. Nah, jadi di kelas 7, kelas 8 itu masih full eksplorasi. Baru nanti di kelas 9 kita berikan talent mapping. Di kelas 7 8 kalau mau pakai ST30 boleh ya Kak ya. Nanti untuk lihat bagaimana siswa itu bisa membandingkan pertumbuhan dia di kelas 7 dengan di kelas 8. Jadi di sini pun siswa SMP tuh harus sudah mulai dilibatkan untuk kenal sama dirinya gitu.
bareng-bareng ngupas apa aja yang bakat apa aja yang ada dalam diri. Kemudian di project ini membentuk personal value proposition tadi. Oke, next Kak. Nah, usia penerapannya ini kita bisa mulai melakukan proses beraktivitas ini dari mulai dari mulai 7 tahun ya, sorry, dari 7 tahun, 7 sampai 9 eksplorasi bakat. Di sini yang harus mengamati siapa? Yang paling kuat pengamatannya sebetulnya orang tua, sebetulnya gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget instructor activity di rumah yang orang tua bisa lihat bagaimana anak merespon, bagaimana dia berinisiatif, bagaimana dia ngulik di situ gitu ya, anteng gitu ya di situ. Kemudian di usia 9 sampai 12 mulai proyek sederhana, makanya proses belajar di Hayat pun di kelas 4 itu udah mulai rada ngegas, gas tipis-tipis gitu ya. Baru nanti masuk ke kelas 5 sudah mulai aktivitas magang, adventure udah mulai berjalan. Nah, gitu ya, walaupun skupnya masih kecil, masih di dalam kota gitu ya, masih di kota Bandung, belum keluar dari Jawa Barat gitu ya. Baru mungkin ke Garut lah kalau biasanya adventure itu gitu ya, atau ke Ciwidey gitu. Kemudian usia 13 sampai 15 proyek kolaboratif yang banyak kita lakukan di Hayat ya. Proyek kolaboratif itu sudah mulai tuh peran-peran yang strategis dalam aktivitas di mana mereka sudah dilibatkan sebagai kepanitiaan gitu ya. Kalau bahasa kelas berapa tuh dulu ya, ada kelasnya Kak Kladin tuh dulu yang udah beres tuh. Kita mah dibabuin, di Hayat kita dibabuin ya gitu. Terus pas mereka ngeluh, memang iya kan kita kan pelayan umat, jadi memang harus siap dibabuin gitu. Jadi di sini juga proses proses meluruhkan ego itu dilatih ya di anak-anak gitu. Terus apalagi di fasilitatornya dibabuin banget ya kak ya. Dan saya adalah babunya kakak-kakak gitu. Kemudian di usia 16 sampai 18 proyek berdampak dan tujuannya sudah mulai ke entrepreneur ya. Nah, ini di kelas SMA ya, di kelas SMA para siswa itu sudah mulai di challenge, misalnya di kelas 11 kemarin challenge-nya adalah bagaimana mereka memasarkan, menawarkan jasa desain ke UKM-UKM di Ujung Berung, di daerah Ujung Berung gitu. Targetnya adalah 10 kali ditolak gitu ya. Jadi bukan dapetin klien dulu, ngerasain dulu gimana rasanya ditolak sama klien, ditolak gitu, ketika menawarkan gitu. Karena harus harus dari situ dulu ya, meruntuhkan ego dulu gitu, baru nanti menemukan cara-cara. Karena kalau sekali nawarin langsung diapresiasi, misalnya langsung disambut, sisi kreatifnya nggak akan muncul gitu. Oke, next Kak. Ya, alur proyeknya, alur proyek based talent-nya pertama mapping bakat ya, mapping bakat sederhana. Mapping bakat sederhana itu tadi dari karakter bawaan. Nah, gimana caranya? Kalau ayah bunda tinggal lihat aja sih karakter bawaan dari orang tuanya seperti apa gitu. Paling sederhana begitu emang gitu. Karakter ayah, karakter ibu pasti itu mempengaruhi eh, bakat awalnya siswa gitu ya. Terus identifikasi masalah. Oke, masalahnya apa nih? Di kelas Karesa misalnya, masalahnya Alde adalah bagus kemampuan kognitifnya, tapi fokusnya nih, nah gitu ya. Berarti bagaimana cara tahapan kita untuk membantu kemampuan fokusnya Alde? Atau misalnya siapa? Kemarin baru saya bedah kemampuan matematika para siswa tuh sama Kak Kladin gitu ya. Sampai kita nemuin, oh ya kayaknya solusinya harus begini deh gitu ya. Terus kemudian misalnya siapa? Lenka. Lenka sekarang
lagi di fase lebih terbuka misalnya, berbeda dengan waktu SD gitu ya. Nah, mungkin Iya, betul suasana banget. baru ya, kelas di level baru ya gitu. Jadi sehingga dia lebih fresh gitu. Terus kemudian siapa em, Raja misalnya, Raja itu pembawaannya memang ceria ya kalau Raja gitu Nah, ya. Dan dia memang anaknya easy going lah gitu. Terus misalnya siapa lagi Agas misalnya. Em, Kemampuan mengelola emosinya much better misalnya setelah sekian bulan di Hayat. Nah, kan iya, tadi ya dampak emosinya dulu yang harus kita selesaikan. Baru nanti kita bisa mendorong dia mengembangkan diri gitu. iya. Nah, si masalah itu sama kita fasilitator ditulis tuh, dirunut tuh. Sehingga nanti ada checklist. Oh ya, yang ini alhamdulillah sih, Kak, gitu. Alhamdulillah Bun, kalau ini udah ini, kalau ini udah ini gitu ya kan. Kita sering ngadain rapat khusus yang kemudian kita bisa lihat apa namanya milestone-nya bertumbuh atau tidak gitu. Nah, saya lagi minta data ke kakak-kakak fasilitator, para siswa yang kira-kira butuh pendampingan lebih intensif, nanti kita akan undang orang tuanya. Jadi para caregiver-nya harus duduk bareng untuk menentukan masalah apa nih yang mau kita selesaiin, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sekedar mengamati proses belajar siswa dari hasilnya, misalnya lihat rapot, eh, itu sebetulnya belum jadi proses belajar yang holistik integratif, gitu. Tapi justru harus benar-benar duduk bareng ayah, ibu, kalau ada terapis-terapisnya, kalau ada tukang antar jemputnya gitu. Kalau ada extended family kayak kakek neneknya, semuanya harus duduk bareng gitu, menentukan apa nih yang perlu kita perbaiki dari siswa tersebut, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita pahami, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana relasi harus dibangun, ya. Baru kita bangun ke desain project. Dan di desain project ini tadi sudah mulai pada langkah-langkah yang real untuk pendekatan-pendekatannya, gitu ya. Eksekusi, refleksi, dan portofolio. Oke, next Kak. 1 menit lagi Kak. Iya nih, Contoh Bun. dia, udahin aja gitu ya. Ih, lanjutin dong, Bun. Ih, biar Lanjut. biar saran gitu. Jadi kan saya ditanya nanti sama orang tua ya Kak. Oh, oke, Suka oke, Bun. elemen-elemen mengagetkan gitu ya. Terus nanti contoh di SD, proyek gerakan sekolah bersih misalnya ya, organizer, sistem, kreatif, desainer, poster edukasi, komunikator, kampanye kelas gitu. Ini sebetulnya sudah banyak banget kita lakuin kalau di Hayat ya, karena banyak proyek yang langsung kita terjunkan di realita kalau di Hayat School. Nah, itu mungkin keunggulan di pendidikan non formal ya, kita tidak hanya terpaku pada satu sisi, satu aspek siswa, tapi beberapa aspek bisa kita optimalkan, terutama ketika mereka diberikan proyek-proyek yang langsung berhadapan dengan realita gitu. Lanjut Kak. Ya, di SMP mini sosial project Ramadan yang kakak-kakak lakukan sekarang ya. Komunikator, anak yang bakatnya komunikator bikin campaign sosial, anak yang bakatnya strategis bikin perencanaan distribusi, anak yang bakatnya kreator bikin branding kegiatan. Di sini tugas kakak-kakak memang akhirnya jadi fasilitator gitu. Hanya mantik aja. Misalnya kita lihat siapa Abang Fatir misalnya ya di kelas 8, bakat leadership dan bakat strategisnya bagus misalnya. Tapi dari sesi keberanian untuk mengkomunikasikannya misalnya ada di Fatia misalnya. Terus bakat leadership yang lain misalnya bakat eksekusinya ada di Emir misalnya. Nah, gitu ya. Kita sudah bisa main seperti itu tuh gitu. Sehingga mereka bisa benar-benar enjoy, antusias ketika melakukan aktivitas bersama. Oke, lanjut SMA. Di SMA ini sudah ada student and friendship berbasis bakat ya. Ada analyzer,
riset pasar ini yang dilakukan Kak Sabil dan Kak Ladin ya ketika kemarin ada kelas, ada proyek untuk memasarkan produk, memasarkan jasa branding, itu ada hari khusus mereka muter dulu tuh di di ujung Berung. Terus kemudian para siswa lakukan wawancara, apa sih kebutuhan para UKM ini? Nah, gitu. Itu kita akan lihat tuh para siswa yang bakat analyzing-nya kuat, gitu ya. Dia akan melakukan riset pasar dengan mendalam. Kemudian ada kreator, ya, desain produk. Nah, ini kita udah mainnya kalau kalau di SMA udah job desk bentuknya gitu ya. Kemudian ada eksekutor operasional. Nah, gitu ya. Itu contoh-contoh yang sederhana dan alhamdulillahnya kalau di Hayat semuanya sudah diterapin ya Kak ya. Gitu. Betul, Jadi betul. bukan sekedar teori yang kita pelajari tapi sudah di tahap eksekusi bahkan sudah di tahap refleksi kita nemuin lagi keunikan ala Hayatnya seperti apa yang sesuai yang kompatibel sama kondisi dan situasi siswa gitu ya. Oke, terakhir. Nah, ini tadi ada observasi, dokumentasi, diskusi ya. Itu penting banget ya, karena jangan sampai gini, banyak aktivitas tapi tidak bermakna semuanya. Kenapa? Karena tadi tidak ada momen deep talk, deep dive learning-nya, tidak diikat dengan deep talk-nya gitu. Nah, sehingga ada 3 kata kunci berikutnya, pantik, memantik kesadaran dan apresiasi, ulik, ruang eksplorasi dan dialog reflektif, dan petik, menyimpulkan nilai dan makna. Ini penting banget. Ini yang nanti akan um, mendorong siswa punya value tadi ya. Personal value-nya semakin kuat dengan menyimpulkan nilai dan makna. Nah, seperti itu. Begitu Kak, kira-kira kurang lebih ya, karena di sini sudah 6.03. Di Kakak 6 berapa Kak? 6.3 jangan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bunda. Masya Allah, ini keren banget terkait project based talent dalam kurikulum kehidupan ya Bun ya. Barangkali dari Bunda-Bunda ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan kepada Bunda Sri. Mangga Bun, waktu dan tempat dipersilahkan. Enggak, kalau nggak ada, kita tutup Kak. Cepet Kak, cepetan Kak. Oke, oke, kita hitung sampai tiga ya Bun. Oh, keren banget tuh. Cocok banget kalau udah ngitung-ngitung itu. Ya, memang ini baru tahap awal ya, baru project based talent. Nanti belum talent based project. Itu tahap berikutnya. Kemudian problem based value, baru mission based problem. Nah, itu memang tahapannya harus seperti itu gitu. Jadi saya baru ngasih satu aja buat diicip-icip sama ayah bunda biar penasaran ya. Kalau udah penasaran kan jadi nyari tahu ya gitu. Oke, Masya Allah, keren banget sih Bun. Mangga ayah Bunda, barangkali ada yang ingin di-sharingkan atau ingin ditanyakan. Ada Saya kayak kasih. Mau Ada nanya, Bun, ada Bun. ada. Oke, silakan Bunda, Bunda Alia. Ini fansnya Bunda Sri nih. Yeay. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Teh, ini apa namanya ya? Masya Allah ya memang Hayat pantas lah untuk menjadi contoh ya. Untuk kami-kami mungkin yang baru belajar ya. Teteh, kalau dikira-kira ini, kalau konsep itu kita bawa ke misalnya ke lingkungan gitu ya, bisa nggak teh maksudnya ke pemuda masjid seperti itu kayaknya nih karena konsepnya kan PKBM ya sementara kan namanya non formal juga sama ya maksudnya kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti itu gimana teh? Nuhun. Oke, ya, sami-sami Bunda. Mangga Bun. ini sangat-sangat bisa sebetulnya karena memang basicnya kan dua ya. Basic yang pertama adalah aktivitas, yang kedua adalah realita gitu loh. Jadi sebetulnya ketika kita bawa ini dalam konteks informal ya, misalnya pemuda masjid, wah itu asik banget itu, beneran bisa memantik banget karena proses belajar yang sekarang terjadi
mohon maaf ya, di sekolah formal itu akhirnya tidak memantik sisi talent, tidak memantik akil balik atau kedewasaan, dan tidak memantik nyali dan keberanian gitu. Padahal kan untuk meraih proses belajar ini, untuk ya kalau kami menyebutnya belajar hidup yang baik ya, belajar hidup yang bermakna, ternyata tadi butuh berani, butuh bernyali gitu ya, terus butuh terjun dalam realita, dan mungkin sebetulnya pendidikan formil akhirnya malah menjauhkan anak dari realita gitu. Nah, kalau ini dibawa ke remaja masjid misalnya, atau ke Karang Taruna, atau ke apalah komunitas homeschooling gitu ya, ini tuh kepake banget karena dari sini sebetulnya siswa tidak hanya didorong bertumbuh, tapi dia juga didampingi untuk memaknai proses pertumbuhannya gitu ya. Sehingga nanti akan ada yang namanya jurnal perkembangan, portofolio gitu ya. Terus kemudian eh, orang tua bisa mengamati, bisa memberikan input. Dan yang saya rasakan dalam proses belajar seperti ini, misalnya saya ngasih feedback talent mapping ke klien misalnya gitu ya, itu baru feedback aja loh, belum diulik aktivitasnya gitu ya. Saya hanya hanya memberikan feedback berdasarkan assessment talent mapping misalnya. Saya belum cukup tahu em, seberapa eh, realitanya si anak itu ya gitu. Hanya baru lihat lewat data aja. Misalnya saya memberikan feedback, itu tuh orang tua sudah di level di mana, oh ternyata anak saya punya banyak sisi positif ya gitu. Yang selama ini saya itu hanya melihat sisi negatifnya gitu kan. Itu satu langkah yang sangat-sangat progresif, em, membangun relasi sama anak gitu. Nah, memang tujuannya itu gitu. Kalau kalau misalnya kita menggali bakat anak tapi orang tuanya juga meragukan, ya gimana dia akan dapat kepercayaan diri gitu. Jadi ini bisa banget diterapkan di pengembangan diri secara informal ya, tadi di Karang Taruna, di remaja masjid, di para siswa yang homeschooling gitu. Ada beberapa siswa yang di SMA yang itu saya dampingi, tapi yang bukan program reguler ya, yang fleksi misalnya gitu ya, yang fleksi yang memang dia ada hambatan, ada apa ya, tantangan-tantangan personal, eh, dan saya fokuskan aja ke bakat gitu. Ya udah, misalnya ada satu siswa yang dia pengen jadi guru tapi nggak mau sekolah, gitu. Bayang nggak gitu ya? Pengen jadi guru TK dan jadi guru SD kelas bawah gitu. Tapi nggak mau sekolah. Saya bilang ya udah, nggak apa-apa sok, tapi nggak apa-apa nggak sekolah, tapi kamu tetap mau belajar. Jadi akhirnya saya bikin proyeknya, dia mencari literatur tentang pendidikan PAUD dan SD gitu. Misalnya seperti itu teh. Itu mungkin kurang lebih. Masya Siap, Allah. siap. Makasih, Bun. Jazakillah khairan kasiro. Mencerahkan banget. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda dan Bunda Alia. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana dari Bunda-Bunda yang lain? Oh, Bun, ini ada yang nanya di kolom chat, Bun, dari Bunda Nursita. Katanya Bunda ada checklist untuk membantu orang tua buat observasi kayak TM gitu nggak ya? Ada dong. eh Dikira saya tuh mau bikin gini nggak ngasih kerjaan buat orang tua. Oh, tentu saya kasih. Masya Nanti Allah. habis Ramadan ya. Habis Ramadan ini kita akan udah mulai fokus ke per bakat bakat per siswa ya, bakat per kelas ya. Dan ini yang akan mengamati orang tua karena orang tua akan lebih mendalam ketika mengamati perkembangan para siswa. Nanti silakan kita mulai sosialisasikan per klaster ya. Nanti kita bikin grup per klaster, klaster satu kelas TK khusus 1 sampai 3, 4 sampai 6, kemudian 7 9,
10-12. Karena kalau di SMP udah ya Kak ya. Tuh, kita udah udah ada grup khusus walaupun sepi. Gimana grupnya sepi. Jadi aku teh monolognya Masya anggur. Allah. Pada cik baik. Malu itu teh Bun. Saya teh udah bingung ntar bahasa saya ketinggian atau gimana ini ya. Saya harus nurunin lagi. Tapi kalau nggak dapet feedback kan saya nggak paham ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya mah kita belajar lagi dari dasar apa itu bakat gitu. Yuk kita ulang-ulang. Tapi ini jadi proses bertumbuh bukan cuma saya yang ngedorong-dorong, tapi ayah bundanya juga apa ya kurius gitu untuk bertanya, untuk memunculkan masalah gitu ya. Itulah Bun, tenang Bun, nanti saya kerjain. Masya Allah. Dan rupanya bunda-bundanya udah nggak sabar nih Bun. Ada pengen dan ditunggu katanya Bunda. Masya Allah. Oke. Wah, kata Bunda Alia, mungkin saking merenung jadi nggak bisa bicara katanya Bun. Masya Allah. Oke, baik. Dari bunda-bunda yang lain satu pertanyaan lagi, kiranya ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan kepada Bunda Sri? Udah Kak, udah Udah, ayo, oke. udah Oke, sip, mau Bunda. berangkat ke sekolah, Barangkali. Iya, betul ya Bunda. Oke, belum kalau makan. begitu, saya Bunda. Aduh, Masya Allah. Ini pembahasan yang sangat menarik ya Bun ya. Sehingga aku juga jadi terbawa suasana gitu. Gitu, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak kepada bunda-bunda, bunda-bunda, bunda-bunda dan juga Bunda Sri. Kalau misalnya aku bisa tarik kesimpulan ini dalam Project Based Talent Kehidupan itu ada rumusnya. Rumusnya itu M2B, memahami, mengembangkan sama berdampak. Dengan kata Iya. kuncinya itu PUP ya Bun ya. Pantik, ulik dan juga petik. Masya Allah, ini sangat-sangat apa ya? Kalau kata anak-anak mah berdaging gitu. Oke, Wagyu. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bunda Sri yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu maupun sharing-sharingnya eh, kepada kita. Aku juga jadi masya Allah wah, gitu ya. Kemudian untuk dari Hayat sendiri eh, di tahun ini ada beberapa siswa yang akan didelegasikan dalam Olimpiade ya Bun ya. Di antaranya ada OSN itu dari SD itu sekitar ada 8 orang yang nantinya akan berjuang untuk melawan teman-teman sekota Bandung gitu maupun sekabupaten Bandung. Ya, kemudian untuk tingkat SMP-nya ada 2 orang. Eh, Insya Allah untuk lomba-lomba yang lainnya itu ada 2SN maupun FLS 3N itu akan dilaksanakan di bulan depan. Itu sudah ada beberapa kandidat yang sudah masuk dan sedang berlatih juga nih Bun dan juga Bunda-Bunda. Barangkali nanti kepada Ananda-Ananda atau calon-calon Ananda yang ingin bergabung juga boleh banget ya Bun ya. Nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini ya Bun. Seperti itu. Oh, ini aku sekalian promosi ya Bun ya. Gak apa-apa. Oke, mungkin segitu. Terima kasih banyak kepada Bunda Sri dan juga apa bunda-bunda yang lainnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bunda. Jazakillah bunda-bunda yang lain. Jazakillah. Amin wa iyaki Bun.